berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf nih Pak, hari ini saya mengganggu aktivitas Bapak, dan terima kasih banyak untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak. Ya, baiklah Pak, nama saya Fadli, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 89 Panjang, Kabupaten Tanjung Barat. Pada kesempatan ini, mohon izin nih Pak, saya ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala SDN 171 Tebing Tinggi terkait dengan modul yang kami pelajari, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, silakan. Iya. Baik, sebelum kita memulai wawancara, mohon izin Pak ya, videonya direkam. Insya Allah ini akan menjadi tugas kami pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ya. Silakan, Baik, di sini Pak, saya ada 8 pertanyaan, yang mana pertanyaannya mengarah ke dilema etika dan rujukan moral. Ya, baik. Kami mulai Pak, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih. Cara saya mengidentifikasi kasus tersebut, Pak, adalah dengan melihat apakah kasus itu benar melawan benar atau benar melawan salah. Jika benar melawan benar, berarti kasus tersebut masuk pada dilema etika, Pak. Tetapi jika kasus itu benar melawan salah, berarti kasus itu tersebut masuk kategori rujukan moral, Pak. Iya, berarti bingung ya Pak ya, kalau kita menentukan kasusnya dilema etika, benar melawan benar, jadi ada keputusan Pak ya, ada keputusan ini benar dan ini benar juga, jadi bikin kita dilema Pak ya. Betul, Pak. Pada rujukan moral juga bingung kita Pak. Di satu sisi kita harus memilih atasan atau kita memilih yang sesuai aturan, jadi bingung kita. Baik ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban Bapak? Iya. Baik ya Pak. Yang kami lakukan selama ini di sekolah kami Pak, apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar, cara yang saya ambil dalam mengambil keputusannya Pak adalah akan mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak sekolah dan tidak juga merugikan pihak yang terlibat Pak. Luar biasa Bapak, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Silakan Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik Pak. Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini Pak, yang pertama kami mencari penyebab permasalahan kasus itu dulu Pak. Kita dari dulu penyebabnya Pak ya. Kemudian dari mana kasus tersebut berasal? Apakah dari dalam diri sendiri atau dari pihak luar Pak? Nah, kemudian baru kita mengajak diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari jalan keluarnya Pak dari permasalahan tersebut. Nah, jadi istilahnya kita usahakan semuanya berkolaborasi Pak. Iya, sangat betul.
Oke Pak, selanjutnya pertanyaan keempat Pak ya. Silakan Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke Pak. Untuk pertanyaan Bapak yang nomor 4 nih Pak ya. Iya. Biasanya Pak, kami terlebih dulu melakukan dialog Pak dengan pihak yang mengalami kasus Pak. Nah, jadi kita berdialog dulu Pak ya. Iya. Nah, kemudian baru kita mengidentifikasi masalah. Nah, apakah masalah tersebut terjadi antara individu dengan kelompok atau rasa keadilan melawan rasa kasihan Pak. Setelah itu barulah kita mencari sebab mengapa masalah itu bisa muncul. Kemudian sebagai pimpinan di sekolah ini Pak, saya akan memutuskan sikap seperti apa yang harus diambil dalam situasi tersebut. Luar biasa Bapak, luar biasa. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5 Pak ya. Ya Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Dari pengalaman yang sudah ada Pak, ada hal-hal yang menantang dalam mengambil suatu keputusan Pak. Di antaranya adalah adanya pihak-pihak yang merasa kecewa dan tidak terpuaskan Pak dengan keputusan yang kita ambil atau keputusan yang sudah ada. Jadi itu sudah pasti Pak, tidak semua keputusan kita sih membuat yang bersangkutan puas. Iya benar sekali ya Pak. Iya, kadang Pak apa yang kita putuskan ini baik, pasti yang terbaik kita putuskan pasti ada ya Pak ya. Ada yang menganggap itu tidak baik ya Pak ya, namanya begitu. Itu sudah biasa Pak. Sudah biasa. Itu Sudah organisasi Pak ya, terutama di sekolah ya Pak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 Pak ya. Ya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, Pak. Dalam menyelesaikan suatu masalah Pak, saya menyelesaikan masalah bersifat insidental Pak. Nah, maksudnya ketika muncul masalah di lembaga yang saya pimpin, maka saya akan segera mengambil tindakan agar tidak berlarut Pak. Dan kita berharap menemukan segera menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi Pak. Iya betul. Ya mencari yang apa ya? Secepatnya gitu. Iya menyelesaikan masalah bersifat insiden Pak ya. Insidental Pak. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7 Pak ya. Iya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke Pak. Alhamdulillah Pak, banyak pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada Pak. Saya biasa berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dari Dewan Guru, dari pihak siswa, komite maupun orang tua murid Pak. Jadi kita duduk bersama. Luar biasa Bapak. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir Pak ya. Ya, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Oke Pak. Dari pengalaman yang sudah ada Pak, yang sudah kami alami nih Pak ya. Iya. Pelajaran yang saya bisa petik adalah dimana ketika kita menghadapi suatu masalah atau dilema etika Pak, kita harus melihat siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak lain dalam menentukan suatu keputusan Pak. Iya. Nah, supaya apa? Supaya dalam mengambil suatu keputusan kita tidak merugikan banyak pihak. Iya. Nah, itu yang saya lakukan di
sini Pak. Iya, berarti setiap kita menyelesaikannya itu harus benar-benar dikaji Pak ya, Betul, benar-benar Pak. dikaji agar apa keputusan yang kita ambil tidak merugikan pihak ini dan pihak itu Pak. Betul. Iya, luar biasa Bapak. Baik Pak, mudah-mudahan melalui wawancara ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita. Iya, Pak. Iya baik, terima kasih banyak Bapak ya. Sama-sama, atas Pak. penjelasannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Ini, Pak ya. Sudah berkenan datang di sekolah kami Pak. iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Padli, CGP Angkatan 10, SDN 089 Kota Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Zuharidah. Beliau adalah kepala sekolah, termasuk sekolah yang favorit di Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu SD Islam YPU. Assalamualaikum Bu. Ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mewawancara sama Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Dalam tujuannya dapat melakukan analisis dan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari sebagai berbagai prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing di sekolah atau lingkungan lain Ibu. Nanti insya Allah nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang modul ini. Baik Ibu, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya mohon maaf Ibu, mohon izin nih Bu, percakapan kita direkam karena ini adalah memenuhi tugas kami di LNS Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik, saya coba menjawab pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan bisa sesuai harapan. Iya. Jadi untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral dengan benar-benar memahami dulu masalah yang ada agar tidak salah identifikasi. Jika dalam masalah itu benar melawan atau tidak termasuk dilema etika, maka kalau melawan salah itu bujukan moral. Jadi Pak, bujukan moral itu biasanya berhubungan dengan peraturan atau hukum. Iya. Gimana cocok ya? Iya. Baik Bu, pertanyaan kedua Ibu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Ya. Oke. Jika terjadi dilema etika di lingkungan kerja, maka saya melihat dulu siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Lalu menganalisis apa yang menjadi permasalahannya dan nilai-nilai kebenaran apa yang saling bertentangan. Jika sesudah saya analisis, maka saya baru bisa menentukan sikap apa yang harus saya lakukan. Baik, pertanyaan ketiga Ibu. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Baik. Jadi langkah-langkah saya supaya saya tidak salah melangkah. Ya. Biasanya saya mempelajari dulu kasus yang terjadi, kasus yang lagi kita hadapi. Ya. Siapa yang terlibat yang pertama. Kemudian apakah dia melanggar hukum atau tidak. Kemudian akibat yang bisa ditimbulkan dari masalah ini apa? Karena kalau ada sebab pasti ada akibat ya. Pasti ada akibat. Dan karena sekolah adalah lembaga, maka saya akan membicarakan masalah ini dengan pihak yang terlibat.
dan juga pihak yang bisa membantu mencari solusi. Misalnya kan dalam sekolah ada guru, kalau kami sekolah swasta kan ada yayasan, ada komite dan masyarakat sekeliling. Luar biasa Ibu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya. Baiklah. Jadi dari hal-hal yang saya alami pada kasus-kasus dilema etika itu, maka hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang saya putuskan yang secara bijaksana, maka keputusan senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi sesama antar saya dengan guru, misalnya kalau di sekolah kan, dan dengan unsur pimpinan terutama yang memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema dan etika. Misalnya seperti kita ada kasus antara kita, jadi kita harus duduk dulu, harus tahu dulu persoalan, baru kita ambil sikap dan keputusan. Oke? Luar biasa sekali Ibu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5 Ibu ya. Pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Sebenarnya kalau ada masalah pasti ada tantangan. Jadi tantangan ketika saya mengambil keputusan terhadap dilema etika itu, jadi saya tidak berpihak dan saya tidak mengintimidasi pengambilan keputusan tersebut dengan kekuasaan yang saya miliki atau dengan wewenang. Jadi saya itu harus bertanggung jawab agar kepentingan semua kepentingan yang saya ambil keputusan itu terpenuhi. Kadang kita bertemu untuk orang yang kita memikirkan keputusan tersebut supaya kita tidak salah langkah dan tidak salah ambil keputusan. Luar biasa sekali Ibu, luar biasa sekali. Baik Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6 Ibu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke Bapak, jadi dari tadi kita masalah tentang kasus dilema etika ya. Jadi untuk jadwal atau jadwal tertentu saya tidak ada. Jadi saya akan berusaha secepatnya terselesaikan dengan tetap pada prosedur yang harus saya jalankan dengan keputusan yang saya ambil paling ideal dan paling adil. Karena apa Pak? Karena masalah itu kan kita kadang spontan. Hari ini masalah ini, besok masalah itu. Jadi cara kita menyikapi aja, cara kita bermusyawarah sama siapa. Jadi hasil akhir kita harus mempunyai keputusan yang adil dan ideal. Luar biasa sekali Ibu jawabannya. Kita lanjut Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7 Ibu. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap ada masalah karena kita berhubungan dengan kehidupan sosial ya, dengan kehidupan sosial, jadi kita tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Jadi pasti ada faktornya. Faktor yang mempermudah kita adalah dukungan dari banyak pihak, Karena kita kerja tidak sendiri ya. Bahkan dalam sekolah kita harus satu tim. Jadi pihak yang pertama ya warga sekolah. Kemudian kita kasih petunjuk, arahan, ataupun dari pimpinan kita kan kayak kami ada yayasan lagi di atas kepala sekolah. Jadi kita bikinkan itu sebagai panutan kita yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang tadi. Hasil akhir tetap yang pertanyaan yang ke belakang tadi, keputusan yang adil dan ideal.
Luar biasa. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir nih Bu ya. Pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Baik, karena ini harus kita simpulkan dari Iya. pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya. Jadi saya ambil keputusan untuk mengidentifikasi jenis kasus, yaitu dengan melakukan pengujian atau bahasa kerennya eksperimen ya. Iya, eksperimen, Nah, betul eksperimen sekali, ya. iya, iya. Lalu kita melakukan pengujian benar lawan benar atau menentukan paradigma ya. Paradigma apa yang kita pilih sehingga keputusan yang kita ambil itu dengan prinsip-prinsip tidak merugikan siswa. Apalagi sekarang kita kurikulum merdeka Iya, ya Pak, ya. benar, Ah, murid itu bebas berkarya, guru bebas berkarya, harus inovatif, kreatif. Jadi demikianlah supaya semua keputusan kita yang inti pertama tidak merugikan siswa. Luar biasa Ibu. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan informasi tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi nih, yang Iya. terjadi di SD Islam YPI. Terima kasih banyak Ibu ya, terima kasih Sama-sama, banyak sama-sama. atas bantuannya. Mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, bujukan moral yang akan dilaksanakan di sekolah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih, Bu, Semoga ya. kita sukses Iya, bersama. makasih Bu ya. Sama-sama. Makasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak